Kita tidak bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau kita tidak menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melayani orang lain kalau kita belum pernah menerima pelayanan dari Tuhan. Mana mungkin kita bisa menyentuh orang kalau kita tidak pernah disentuh oleh Tuhan. Kita akan menjadi efektif untuk kita bisa menyentuh setiap orang kalau hidup kita sudah disentuh oleh Tuhan. Mustahil kita dapat mengubahkan orang lain kalau hidup kita tidak diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita diam di ruang tunggu supaya Tuhan mengubahkan hidup kita. Ketika hidup kita berubah, maka kita baru dapat mengubahkan orang lain. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini ibadah kita adalah ibadah yang spesial. Karena kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Meski hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi saya ingin terus mengajak saudara untuk kita belajar seri tentang ruang tunggu. Dan hari ini kita sampai kepada seri yang ke-12. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita sudah mempelajari kenapa dalam hidup ini Tuhan membawa kita untuk masuk ke dalam ruang tunggunya. Dan ada beberapa alasan yang kita sudah mempelajari. Saya hanya ingin sekedar mengingatkan kepada saudara supaya saudara punya kesegaran kembali untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama bahwa di ruang tunggu Tuhan melatih kita untuk menjadi sabar. Hanya dengan menunggulah kesabaran kita akan ditumbuhkan. Hanya dengan menunggu maka kesabaran kita akan dikembangkan. Kalau semuanya mudah, semua cepat, lalu di manakah kesabaran? Yang kedua bahwa di ruang tunggu kita menanti untuk diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Berapa hari ke depan, 40 hari setelah kematiannya, kita akan merayakan kenaikannya ke surga. Dan 10 hari setelah itu, maka dia akan memperlengkapi gerejanya dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa di ruang tunggu Allah menguji iman kita. Menanti itu adalah sebuah ujian. Kadang-kadang kita gagal karena lamanya penantian di ruang tunggu. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap kita bisa mengalami kelemahan. Setiap kita bisa mengalami kelelahan. Itulah sebabnya perlu untuk kita masuk ke ruang tunggunya Tuhan. Untuk kita menerima kekuatan yang baru. Sehingga kita mampu melanjutkan perjalanan di hari-hari yang akan datang. Di ruang tunggu kita menerima agar kita dapat membagikan. Tadi cuplikan videonya sudah ada. Dan yang keenam bahwa di ruang tunggu kita diam agar Tuhan yang berperang. Kadang-kadang kegagalan-kegagalan bukan karena kita tidak memiliki kekuatan. Tetapi kegagalan-kegagalan terjadi justru karena kekuatan-kekuatan yang kita miliki itu menjadi andalan. Itulah sebabnya kadang-kadang kita harus berdiam diri dan membiarkan Tuhan berperang ganti kita. Yang ketujuh bahwa di ruang tunggu kita diam agar kita dapat melihat Tuhan. Dalam kekalutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, kita hanya melihat persoalan. Tetapi dengan diam, kita akan melihat Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang sedang saudara hadapi, diamlah, tenanglah. Ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kedelapan di ruang tunggu, kita menanti, sebab anggur baru harus diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. 9, di ruang tunggu, Bapa rindu untuk bersekutu. Ada orang yang dengan sabar menantikan kabar, tetapi di ruang tunggu, Bapa menunggu untuk bersekutu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang ke-10, mengapa kita menunggu? Karena pertolongan Tuhan datang di akhir batas kekuatan. Kalau kita masih merasa bisa, Tuhan belum mengulurkan tangannya. Kalau kita masih merasa mampu, maka Tuhan tetap menunggu. Tetapi ketika kita menyerah Tuhan, enggak ada lagi kemampuan, enggak ada lagi kekuatan, aku enggak bisa. Cuma Engkau Tuhan.
Dan itulah sebabnya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong. Dan yang terakhir, kemarin yang kita pelajari, ini disampaikan di ibadah sore. Kenapa kita di ruang tunggu? Karena saat kita meminta kepadanya, kita harus bersedia mengikuti caranya. Lamanya pertolongan Tuhan bukan karena Tuhan tidak memiliki kemampuan untuk menolong kita. Tetapi karena kita enggan untuk mengikuti cara-caranya. Kita lebih percaya kepada pikiran kita. Kita lebih meyakini kepada jalan yang kita pilih. Dan kita lebih mengandalkan kekuatan yang kita miliki. Itulah sebabnya kenapa seolah-olah Tuhan lama untuk menolong kita. Karena untuk menerima dari Dia, saudara harus bersedia mengikuti caranya. Rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah kata firman Tuhan. Anda tetap tinggal di ruang tunggu selama Anda tidak bersedia mengikuti caranya. Dan di pagi hari ini spesial, di hari kebangkitan Yesus Kristus, mari kita pelajari ruang tunggu yang ke-12 dengan judul bahwa kemenangan itu terjadi di akhir pertandingan, bukan di awal permainan. Kenapa kita ada di ruang tunggu? Sebab kemenangan itu terjadi di akhir permainan dan bukan di awal pertandingan. Tidak ada kemenangan yang didapatkan di awal. Semua kemenangan dihasilkan, didapatkan ketika pertandingan itu telah usai. Dan hari ini mari kita akan belajar. Ada seorang pahlawan besar yang telah menyelesaikan pertandingan dan memberikan kemenangannya kepada anak-anaknya. Mari kita membuka kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudaraku, kiranya ayat ini meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Inilah kebenaran yang harus kita yakini. Sebagaimana Alkitab menyaksikan bahwa Kristus telah mati, lalu dikuburkan, dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jangan pernah meragukan akan kebangkitannya. Karena berita kebangkitan Yesus itu adalah fakta. Berita kebangkitan Yesus bukan cerita. Berita kebangkitan Yesus itu bukan rekayasa manusia. Beritanya itu adalah sebuah kenyataan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada saksi-saksi kebangkitan yang meyakinkan bahwa Yesus benar-benar mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau kita membaca dalam Injil sinopsis, maka kita akan mendapati saksi-saksi kebangkitan. Orang-orang yang dengan matanya melihat bahwa kubur itu telah kosong. Yesus tidak ada di dalam kubur. Dia bangkit dan Dia hidup kembali. Saksi-saksi itu yang pertama adalah para muridnya. Pagi-pagi benar, setelah Paskah itu lewat, maka murid-muridnya menuju ke kubur. Dan mereka mendapati kubur itu telah kosong. Ada cerita-cerita yang ingin membuat konspirasi. Seolah-olah Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi itu tidak mungkin. Kalau saudara baca Injil Matius, selain murid-muridnya, maka kita juga melihat saksi-saksi kebangkitannya. Itu adalah para serdadu yang menjaga kuburnya. Mana mungkin murid-murid berani mengambil mayat Yesus? Karena di depan kubur itu dijaga oleh tentara Roma. Bahkan tentara-tentara pun tahu bahwa Yesus tidak ada dalam kuburnya.
Lalu dia melaporkan kepada tua-tua, kepada imam, dan imam memberikan uang kepadanya agar dia diam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya muridnya para serdadu, tetapi ada banyak orang yang menyaksikan kenaikannya di atas ke surga. Dan itu membuktikan bahwa dia bangkit. Tetapi kalau toh Alkitab tidak mencatat tentang kebangkitannya, maka ada bukti lain bahwa Yesus bangkit dari kematiannya. Adalah catatan-catatan para sejarawan. Ada para sejarawan yang hidup sesaman dengan Yesus, dan mereka mencatat tentang kebangkitannya. Katakanlah itu adalah Flavius Josephus. Dia hidup tahun 37. Jadi sekitar 4 atau 5 tahun setelah berita kebangkitan itu ada. Dia sangat dekat dengan peristiwanya. Mana mungkin dia mengarang cerita. Dia dengar dari banyak saksi. Dia ketahui dari banyak orang. Lalu dia mulai membukukan bahwa benar. Yesus sudah mati. Dia dikuburkan. Dan dia dibangkitkan. Tokoh yang kedua adalah seorang yang bernama Cornelius Tacitus. Sejarawan terbesar pada Romawi kuno. Saudara-saudaraku, ini catatan-catatan sejarah. Alkitab itu fakta. Alkitab itu nyata kebenarannya. Karena ini bukan karangan manusia. Kejadiannya itu pasti. Sejarahnya itu ada. Dan tidak mungkin Alkitab ini berdusta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah ragukan akan kebangkitan Yesus. Jangan pernah ragukan bahwa Yesus sudah mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kiranya kebenaran ini meneguhkan iman kita. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, memang dia pernah mati untuk menebus dosa. Dan dunia tidak bisa menerima. Bagaimana mungkin Tuhan sang pemberi kehidupan, tetapi kehilangan kehidupan? Bagaimana mungkin dia yang membangkitkan orang yang mati, tetapi sekarang dia sendiri mati? Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu kebenarannya. Tentu saya tidak akan menjelaskan hal itu pada khotbah kali ini, karena saya ingin berbicara tentang hal yang berbeda. Tetapi saya rindu setiap kita orang-orang percaya, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa Mesias Putra Allah dia harus bangkit pada hari yang ketiga? Mengapa Mesias Putra Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, dia harus bangkit pada hari yang ketiga? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah Alkitab mencatat bahwa ia meninggal karena ia sendiri yang menyerahkan nyawanya? Bukan karena hukuman, bukan karena penyaliban. Tidak ada orang, tidak ada kekuatan, tidak ada satu kuasa dunia, bahkan setan sekalipun yang bisa mencabut nyawanya Yesus. Kalau dia mati, itu atas kehendaknya sendiri. Alkitab mencatat dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Saudara perhatikan, ini kebenaran yang harus kita yakini. Yesus kita bukan lemah, Yesus kita bukan kalah. Dia mati atas kehendaknya sendiri. Dia mati karena dia yang menyerahkan kehidupannya kepada Bapanya yang di sorga. Perhatikan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku, kata Yesus, memberikan nyawaku. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Dari ayat ini kita mengetahui bahwa kematian Yesus di atas kayu salib. Dia mati bukan karena siksa para serdadu Roma. Dia mati bukan karena derita yang dialaminya. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya yang di surga. Sebab itulah tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dia sendiri yang berkehendak, dia sendiri yang mau, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapanya yang di surga. Dia berkuasa menyerahkannya. Dia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Kalau begitu, kenapa harus menanti pada hari yang ketiga? Kalau dia berkuasa menyerahkannya, lalu dia berkuasa untuk mengambilnya kembali, kenapa harus 3 hari? Bukankah seketika, ketika kematian itu menyergapnya, dia bisa langsung mengambil nyawanya dan hidup kembali? Bukankah dia bisa langsung mengambil nyawanya, tidak perlu dikuburkan, dan dia bisa hidup kembali? Karena nyawanya ada di dalam kuasanya, nyawanya ada di dalam tangannya. Dia berkuasa menyerahkannya, tetapi dia juga berkuasa untuk mengambilnya. Tetapi mengapa harus menunggu hingga hari yang ketiga? Inilah kebenaran yang akan kita pelajari. Mengapa Yesus harus menunggu pada hari yang ketiga? Maka alasannya karena kemenangan terjadi itu di akhir pertandingan dan bukan di awal permainan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib bukanlah tanda kekalahannya. Salib adalah awal pertempurannya. Salib itu adalah tanda peperangan dimulai. Pertempuran harus dijalani. Itulah sebabnya kenapa dia menunggu pada hari yang ketiga. Dia bahkan berkuasa untuk menghindari kayu salib. Dia mampu untuk lalu dari siksaan. Bahkan seketika nyawanya melayang, maka seketika dia bisa mengembalikan. Tetapi dia tidak melakukan. Karena dia ingin mengajar kepada kita bahwa kemenangan itu ada di akhir pertandingan, bukan di awal bermain. Salib bukan tanda kekalahannya. Salib adalah awal di mana dia sedang memulai pertempurannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib itu adalah medan pertempuran. Karena untuk itulah tujuan dari kelahirannya. Sejak semula ketika dia datang ke dalam dunia ini, maka tujuan akhirnya adalah untuk naik di atas kayu salib. Misinya cuma satu, yaitu naik ke atas kayu salib. Itulah sebabnya setan berupaya sedemikian rupa bagaimana untuk menggagalkan Yesus supaya dia tidak naik ke atas kayu salib. Kalau saudara melihat kisahnya dari mulai kelahirannya, maka itu banyak peristiwa-peristiwa dia alami. Tujuannya cuma satu, menghambatnya, menggagalkannya, menggugurkannya supaya dia tidak mati di atas kayu salib. Ketika Yesus dilahirkan, maka iblis berupaya untuk membunuhnya. Sehingga keluar maklukmat dari Herodes. Anak-anak yang dilahirkan, yang berusia di bawah 2 tahun, maka harus dibunuh. Ada pembunuhan massal. Tujuannya cuma satu. Bukan membunuh anak-anak Yerusalem. Bukan membunuh anak-anak yang lahir di Bethlehem. Tapi membunuh raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Dari awal, iblis ingin menggagalkan. Bahkan ketika dia mulai melayani, maka iblis datang kepadanya dengan pencobaan. Engkau gak perlu ke salib. Kalau engkau mau menyembah aku, maka semua menjadi milikmu. Tapi Yesus tidak mau melakukan. Bahkan kisah-kisah tentang hari-hari menjelang penyalibannya, maka murid-murid juga menghalangi dia. Murid-murid menghalanginya supaya Yesus tidak naik di atas kayu salib. Dia berkata, "Guru, jangan pergi ke Yerusalem, nanti engkau akan dibunuh. Lebih baik kita pergi, kita menjauh." Tapi Yesus tidak melakukannya. Bahkan di batas akhir kekuatannya, ketika dia ada di Taman Getsemani, malam menjelang penyalibannya, ada pergumulan yang berat dengan ratap tangis.
dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meski berat yang ditanggungnya, tekadnya telah bulat. Ia tetap melangkah ke Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada yang dia takuti. Dengan langkah yang pasti, dia menuju Kalvari untuk segala kuasa dosa, kematian itu diakhiri. Yesus tahu tujuan hidupnya. Dia datang memang untuk menebus dosa. Dia datang ingin menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya tidak ada sesuatu yang bisa menggagalkannya. Tidak ada kekuatan yang bisa menghambatnya. Dia akan terus naik ke Golgota. Sebab untuk itulah dia datang. Mati di atas kayu salib. Dikuburkan dan dibangkitkan. Supaya nyata keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan yang dia alami tidak membuatnya dia berhenti. Siksaan, hinaan, cacian tidak membuatnya dia menghindar dari hukuman. Perlakuan para prajurit yang kasar tidak membuatnya dia gentar. Bahkan rasa penat karena kayu salib yang berat tidak membuat langkahnya menjadi terhambat. Tekadnya bulat. Aku harus naik ke Golgota untuk mati supaya ada jalan keselamatan. Dengan penuh ketaatan ia menyerahkan seluruh kehidupannya. Ia melangkah kepada kehendak Bapanya di sorga. Yesus Kristus Putra Allah disalibkan untuk membayar harga tebusan. Jumat lalu kita rayakan bersama-sama bagaimana dia naik ke Kalvari dengan penuh penderitaan. Ada begitu banyak luka yang dialami. Ada begitu banyak siksa yang dialami. Tetapi semua tidak pernah menghentikan tujuannya untuk menebus dosa manusia. Ketika para prajurit mulai menaikkan dia di atas tiang salib, maka jam 12 siang dengan suara yang nyaring dia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sukar dipahami bagaimana Allah meninggalkan Allah. Tetapi itulah yang terjadi. Dan teriakannya diakhiri pada jam 3 sore. Dengan kekuatan yang terakhir dia berseru, "Tetelestai," sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Perhatikan, Alkitab mencatat, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Tidak ada orang yang mencabut nyawanya. Tidak ada kuasa yang mengambil nyawanya. Nyawa itu diserahkan. Nyawa itu diberikan sebagai harga tebusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, maka kisah itu terus berlanjut. Ada seorang muridnya yang bernama Yusuf datang dari Arimatea. Dia datang kepada Pilatus, meminta mayatnya, lalu menguburkannya di dalam kuburan miliknya. Dia sang Mesias, dia putra Allah, dia mati di atas kayu salib, lalu dia dikuburkan di kuburan milik Yusuf, orang Arimatea. Apakah penguburannya itu pertanda bahwa ini semua akhir dari hidupnya? Apakah kematiannya ini adalah sebuah petunjuk bahwa selesai sudah riwayatnya? Tidak. Yesus tidak berakhir di kuburan. Yesus tidak berhenti dalam kematian. Alkitab mencatat pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Dia tidak lama-lamanya ada di kuburan. Maut tidak berkuasa untuk menahannya lebih lama lagi. Hari yang ketiga dia bangkit dan hidup kembali.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya berita ini sekali lagi memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, yang terbaring di dalam palungan, di dalam kuburan. Dia yang mati, tetapi Dia yang hidup kembali. Kebangkitannya menjadi petunjuk kemenangannya. Kebangkitannya menjadi pertanda bahwa musuh telah dikalahkan. Yesus hidup, maut telah dikalahkan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sambut dengan penuh kegirangan. Karena Alkitab mencatat ada musuh yang terakhir yang Dia kalahkan. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26, Alkitab berkata demikian. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Sekali lagi, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Saudara bisa memahami kenapa dia harus menunggu 3 hari. Kenapa harus hari ketiga dia baru bangkit? Sebab ada peperangan yang harus dia selesaikan. Maut harus dikalahkan, hukuman harus diselesaikan supaya ada keselamatan bagi manusia. Tuhan berkuasa melakukan apa saja. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang menciptakan kita. Dia bisa membuat apapun yang Dia kehendaki. Tetapi ada keadilan Tuhan yang harus Dia jalani. Upah dosa adalah maut. Itu tidak bisa dihindari. Sekalipun Dia punya kuasa dan bisa berkata, manusia, aku ampuni engkau. Tetapi itu melanggar keadilannya. Dia Allah yang maha adil. Satu-satunya cara Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Yesaya mencatat bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya, kejahatan kitalah yang diangkutnya, kesalahan kitalah yang dibawanya, dan itu yang Dia lakukan di atas Kalvari. Dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya hari ini kita merayakan hari kebangkitannya. Hari ini kita merayakan hari kemenangannya. Bahwa maut telah dikalahkan, hukuman tidak ada lagi bagi manusia. Tuhan telah membuka pintu ke surga, jalan ke surga Dia telah sediakan. Yang percaya diselamatkan, tetapi yang tidak percaya dia sudah berada di bawah hukuman. Sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, ketika kita merayakan hari kebangkitannya, biarlah kita melihat ada satu pengharapan, ada satu jalan yang baru yang Tuhan sedang bukakan buat kita, yaitu jalan keselamatan. Oleh karena itu, saudaraku, apa yang perlu dapat kita pelajari dari kisah ini? Ketika dia melakukan pertempuran, perjuangan, peperangan, mengalahkan maut, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa kemenangan Kristus itu menjadikan kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apakah artinya kita lebih daripada orang-orang yang menang? Bukankah Kristus yang berjuang? Bukankah Dia yang menghadapi kematian? Bukankah Dia yang berjuang melawan maut? Dan Dia telah memenangkan pertempurannya. Tapi kenapa Alkitab mencatat bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang? Karena kemenangan Kristus yang Dia lakukan di atas kayu salib dan menjadi puncaknya kepada kebangkitannya. Dia menang, dan kemenangan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya.
Dia yang berjuang. Dia yang mengalami penderitaan. Dia yang mengalami siksaan. Dan dia memenangkan pertandingan. Tetapi ketika dia menang dalam pertandingan, maka kemenangan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita orang-orang yang percaya, kita pun turut menang, tetapi tidak menghadapi peperangan. Contohnya demikian. Ada banyak suami istri yang hadir pagi hari ini. Suami-suami, setiap hari saudara bekerja. Dari mulai tanggal 1 bulan April, saudara jam 8 pagi berangkat kerja, pulang malam, istirahat sejenak. Tanggal 2 berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi. Genap 1 bulan. Setelah 1 bulan, maka suami-suami mendapat gajian. Suami-suami mendapat bayaran. Puji Tuhan, haleluya, glory. Gaji diterima, dibawa pulang. Istri di rumah. Seluruh gaji suami diberikan kepada istri. Siapa yang berjuang? Suami. Siapa yang lelah? Suami. Siapa yang menikmati? Suami bekerja mati-matian. Istri mati-matian untuk menghabiskan. Amin. Yesus berjuang. Yesus yang bertanding. Yesus yang berperang. Dan dia menang. Tetapi kepada kita, kemenangan itu diberikan. Itulah sebabnya kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita nggak lelah. Kita nggak berjuang. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya. Tapi sayangnya, kita tidak pernah meyakini bahwa kita lebih dari pemenang. Itulah sebabnya kenapa kita selalu gagal, jatuh dalam kehidupan. Karena kita lupa bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang. Kita ini bukan pecundang. Kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Kalau saudara meyakini bahwa saudara adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan, maka kemenangannya itu akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi apapun tantangan yang ada di depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan-kemenangan dalam pertandingan iman, kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan, itu tidak ditentukan oleh apa yang kita hadapi, tetapi itu ditentukan oleh apa yang kita yakini. Apakah saudara meyakini sebagai pemenang atau pecundang? Itu yang menentukan kehidupan. Kalau saudara yakin, aku pemenang, maka ada kekuatan. Saudara akan terus berjalan layaknya seorang pemenang. Seberat apapun tantangan, tidak akan pernah menghentikan langkah kita. Karena kita tahu, aku lebih dari pemenang. Tetapi kalau mental kita pecundang, mental kita orang yang kalah, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan, tantangan kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, seberat apapun beban yang engkau pikul, jangan berhenti untuk berjuang. Arahkan pandangan kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saya ingin saudara mengerti kebenaran ini.
Alkitab berkata, musuh yang terakhir yang telah dikalahkan. Apa itu? Apa? Maut. Sekali lagi, musuh yang terakhir yang telah dikalahkan Tuhan apa? Itu musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Kalau musuh yang terakhir, ada yang terakhir lagi enggak? Enggak ada. Karena yang terakhir sudah dikalahkan. Jadi tidak akan ada musuh baru lagi. Yang terakhir udah keok. Yang terakhir udah kalah. Yang terakhir udah jatuh. Tidak akan ada musuh baru lagi. Nah, saudara-saudara gue ketahui loh. Kalau yang terakhir sudah dikalahkan. Lalu apa yang akan kita hadapi? Kalau yang paling berat udah mati. Kalau musuh yang paling sukar sudah ditundukkan. Sudah dikalahkan oleh Yesus. Lalu musuh mana yang tidak bisa kita kalahkan? Sayangnya kita tidak punya pengetahuan bahwa musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Sehingga kita gampang kalah dalam kehidupan. Kita mengeluh dengan beratnya tantangan. Kita berteriak dengan kesulitan yang kita alami. Kita lupa bahwa musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Perjalanan hidup ini memang tidak mudah. Tetapi tidak ada musuh yang terlalu berat dari yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Ada persoalan, yes. Ada tantangan, benar. Tapi saudara harus tahu, musuh yang terakhir itu sudah dikalahkan. Oleh sebab itu pandang kepada Tuhan yang telah menang atas musuh-musuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya teringat ketika anak-anak saya masih kecil dan mulai belajar berjalan. Baik Grace maupun Gaby. Anak itu baru mau belajar berjalan. Gampang jatuh. Selangkah brek. Kadang-kadang saya dengan istri pegang dia di sana. Saya menanti di sini. Melatih dia untuk jalan. Melatih dia supaya dia bisa cepat untuk berjalan. Istri mulai lepaskan. Memang tidak gampang. Tertati-tati, sempoyongan. Tapi di depan dia lihat ada papanya. Nah, maju. Ayo, ada papa. Kalau dia tidak bisa, saya akan dekati dia. Kamu bisa, nak. Tangannya diulurkan, saya mulai mundur. Tangannya diulurkan, saya mulai menjauh. Akhirnya dia bisa berjalan. Sulit. Kalau kita melakukan itu dengan mata menuju kepada Tuhan. Memang ada tantangan yang sedang engkau hadapi. Ada kesulitan yang engkau alami. Ada persoalan besar yang sedang engkau hadapi. Tetapi di sana ada Tuhan yang telah menang. Seperti seorang bapak dengan kedua tangannya. Yang akan menolong kita. Yang akan membantu kita. Itulah kemenangan yang dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu jangan lelah untuk berjuang. Jangan berhenti untuk berjuang. Kemenangannya telah diberikan kepada kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Maju terus di dalam Tuhan. Seberat apapun tantangan yang kau alami. Pandang di atas kayu salib. Yesus telah mengakhiri pertempurannya. Yesus telah menyelesaikan semua hutang dosa kita. Musuh yang terakhir itu telah dikalahkan. Dan kita menjadi orang-orang yang menang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua yang kita pelajari dari kemenangan Kristus. Bahwa sesungguhnya tidak ada kemenangan yang dapat diraih dengan cara yang instan. Kenapa harus menunggu hari yang ketiga dia bangkit? Karena tidak ada kemenangan yang diraih dengan instan. Sekalipun dia punya kuasa untuk memberikan dan mengambil nyawanya. Tetapi dia tetap menunggu peperangan itu sampai selesai. Baru dia kembali untuk mengambil nyawanya. Karena tidak ada kemenangan yang lahir dari kemudahan. Dan tidak ada kemenangan yang terjadi secara instan. Ketahuilah, hidup ini bukan sulapan yang membalikkan tangan langsung terjadi perubahan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi dengan dadakan. Memang tahu bulat digoreng dadakan, enggak. Saudara harus berjuang.
Saudara harus berperang. Saudara mungkin harus menderita. Tetapi itulah jalan menuju kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa ada peperangan. Saudara tidak akan pernah menjadi juara kalau saudara tidak pernah ikut berlomba. Penggembira, ya. Tapi saudara tidak pernah menang kalau saudara tidak berani terjun di medan pertempuran. Hanya mereka yang berani ada di arena pertempuran, menghadapi lawan, merasakan rasa sakit, menikmati kelelahan. Tapi mereka yang sakit, mereka yang lelah, mereka yang menderita, mereka lah calon-calon juara. Memang duduk di bangku penonton lebih menyenangkan. Kita ikut sorak-sore ketika gol itu nembus gawang. Tetapi kita tidak pernah menjadi pemenang. Mereka yang bermain, mereka yang berlaga, mereka yang berjuang, maka mereka lah yang akan menjadi pemenang. Yesus telah berjuang, Yesus telah bertanding, dan dia keluar menjadi pemenang. Kemenangannya menjadi milik kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa kemenangan itu hanya dihasilkan melalui perjuangan. Kemenangan tidak diberikan di awal pertandingan. Kemenangan terjadi di akhir pertandingan. Jangan pernah mengharapkan piala kalau peluit baru dibunyikan. Saudara harus berjuang, saudara harus melewati arena permainan, saudara harus berani menghadapi lawan. Dan ketika peluit terakhir dinyalakan, maka saudara ditentukan sebagai pemenang. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Maka pesannya, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara-saudaraku, hidup ini masih panjang. Tetapi jangan pernah takut dengan tantangan. Jangan takut dengan persoalan. Karena selalu ada kemenangan di ujung jalan yang Tuhan sediakan. Larilah begitu rupa untuk memperolehnya. Kalau hari-hari ini saudara sedang lelah, saudara bisa menjadi lemah. Tetapi pesan saya, jangan pernah menyerah. Pandang Tuhan yang tidak pernah menyerah. Sekalipun dia disiksa, sekalipun dia dihina, ada banyak derita yang dialaminya. Tetapi langkahnya pasti menuju Kalvari. Karena melihat saudara dan saya, dia menang supaya kita menjadi pemenang. Ingat, kemenangan tidak terjadi di awal pertandingan. Kemenangan ditentukan di akhir pertandingan. Saudara yang masih bertanding, teruslah bertanding dengan giat. Saudara yang masih berjuang, berjuanglah dengan kesungguhan. Karena selalu ada hasil yang kita dapatkan dari pertandingan yang kita hadapi. Tuhan memberkati.